Menyambut adik-adik semua dengan menyampaikan 3 hal penting yang saya pelajari dalam hidup, yang menurut saya sudah mengubah hidup saya sampai hari ini. Yang pertama tentang cinta dan pengorbanan. Ini poin pertama. Jadi SMA ini ada di kampung di mana tempat saya lahir. Jadi kalau ini ibu saya nih. Jadi saya lahir di sini. Waktu kecil mainnya ini nih dulu sawah. Jadi kita mainnya di sawah Bapak Ibu. Kedua orang tua saya nih guru SMP Negeri Masaran 1. Sebelah nih. Sekarang sudah pensiun ya. Bapak sudah almarhum. Dua-duanya guru. Jadi saya punya kenangan yang sangat indah di tempat ini. 18 tahun saya. Kenangan yang luar biasa dengan warga. Kalau di Jawa itu warga itu udah seperti keluarga sendiri. Dulu main itu masuk rumah itu ya kayak rumah sendiri aja kalau di Jawa. Seru banget. Terus suka mandi di kali, suka main di sawah, suka ngambil tebu orang, kejar-kejar mungkin. Tapi saya melihat itu tuh sebagai suatu privilege ya. Privilege itu apa ya? Keberuntungan. Jadi saya merasa beruntung lahir di tempat ini, dan juga dari keluarga kakek nenek saya, orang tua saya yang begitu mencintai saya, mencintai keluarganya, dan begitu positif. Jadi ini orang tua sekalian hadir di sini, bapak ibu mengantarkan anaknya itu suatu keberuntungan adik-adik semuanya. Ini benar-benar berkah, dan insya Allah akan jadi berefek positif pada adik-adik semuanya nanti dan masyarakat semuanya. Jadi saya pertama merasa bersyukur dan merasa relate. Saya pagi hari jam 4 subuh itu ibu saya udah bangun. Bangunnya ngapain? Belum sholat subuh segitu. Bikin gorengan, bikin apa? Donat ya, bikin donat, bikin jadah. Saya kalau inget-inget itu tuh merasa kita sebagai anak itu, wah, orang tua saya begitu cinta ya sama saya, sehingga sampai jualan. Apalagi saya disuruh jualan juga. Jadi yang bawa biasanya saya, terus pulang dari SD itu saya bawa sisa gorengan. Sering lakunya, tapi kadang kalau sisa itu biasanya kalau pulang cepet, aduh sisa nih bawain barang banyak, kita bagi-bagi sama teman-teman. Jadi itu yang saya rasakan wujud cinta dan pengorbanan seorang orang tua kepada anaknya. Dan SMA ini diberi nama Rus, itu adalah nama ayah saya, Pak Rusdi namanya. Jadi Rus itu Pak Rusdi. Rusdi ini seorang guru fisika, ibu saya matematika. Gimana anaknya nggak USN? Dan dulu peserta USN nasional. Saya masih ingat ayah saya itu sering narik saya. Kalau dulu saya waktu kecil suka nonton TV. Kalau sekarang kan gadget ya. Teman-teman pasti suka main game. Suka ya. Kalau saya dulu suka nonton Dragon Ball. Tahu ya? Indosiar waktu itu booming sekali. Kalau sore itu saya selalu nonton. Waktu itu awalnya sore, Minggu pagi saya nonton terus. Ayah saya tuh mungkin sebel kali ya, ini anak nonton TV terus. Saya tuh ditarik sampai nangis. Ditarik, dan tahu nggak disuruh apa? Disuruh ngajar. Ayah saya tuh ngajar anak kecil di sini, kayak TPA gitu lah. Kadang ada mata pelajaran juga. Saya disuruh ngajar, dipaksa lah. Saya awalnya nggak ngerti karena waktu itu kelas 5, kelas 6 dipaksa lah. Nggak ngerti, tapi hari ini saya bersyukur sekali karena paksaan itu, karena kasih sayang orang tua itu yang membuat saya tuh jadi lebih peduli, jadi lebih peka dengan lingkungan, jadi berinteraksi. Jadi itu yang saya juga merasa privilege. Beliau selalu mengajarkan untuk menunda kesenangan adik-adik. Jadi tidak melarang bersenang-senang, tapi paling nggak menunda. Jadi kalau adik-adik semua melihat di YouTube orang banyak senang-senang atau di Instagram itu
kalau bisa jangan diikuti ya. Fokus ke sesuatu yang bermanfaat bagi adik-adik semua. Karena kalau kita ikutin kesenangan yang terlalu berlebihan itu tadi, nanti kita akan membayar biayanya di masa depan. Jadi filosofinya adalah kalau kita menunda kesenangan, nanti di masa depan kita akan bahagia, kita akan senang. Karena kita hari ini belajar giat, belajar rajin, harus berkontribusi untuk masyarakat, diajak berinteraksi dengan masyarakat. Kalau ayah saya nanti di sini di SMA ini juga kita akan ajak adik-adik semua untuk sering keluar, sering belajar, sering benchmark. Jadi fokus pada hal-hal yang penting, giat belajar dan berkontribusi pada masyarakat. Itu yang sangat berbekas di kepala saya tentang ayah saya dan ibu saya. Sampai hari ini pun ibu saya sama masyarakat tuh cinta banget gitu. Itu yang nular ke saya sehingga saya bikin Balapak, akan menciptakan platform yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi gerakannya itu selalu memberikan dampak positif untuk masyarakat. Waktu saya kecil saya juga sering mendengar cerita-cerita tentang pengorbanan kakek saya. Jadi kakek saya itu asalnya Nganjuk. Ceritanya itu kakek saya itu cuma punya sawah. Jadi kita itu keluarga nggak mampu, cuma punya sawah. Kakek saya yang menjual sawahnya untuk anaknya kuliah. Bayangin. Dan sama lingkungan sekitar dibilangin, ngapain sih jual sawah, itu kan warisan satu-satunya untuk anak, warisan harta ya. Terakhir loh. Jadi habis itu kita nggak punya sawah. Kakek saya habis itu nggak punya sawah untuk nguliahin anak kuliah di Jogja. Jadi ibu saya ini sekolahnya SMP di Jogja, SMA di Muhammadiyah 1 Jogja, terus kuliah di Jogja. Kakak adiknya sempat diketawain, tapi kata kakek saya, beliau ini berpikir jauh ke depan ya, berpikir jauh ke depan. Jadi warisan itu, kata kakek saya, warisan berharga itu bukan harta, bukan harta fisik, tapi apa coba? Warisan terbesar itu pengetahuan, ilmu. Kalau aset fisik itu nilainya bisa berkurang. Kami bikin bangunan ini, terus terang Bapak Ibu 50 tahun lagi bangunan ini akan rusak, kita harus perbaiki, ngeluarin biaya. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu nempel di otak kita, nempel di jiwa kita, dan tidak berkurang, malah bertambah amalnya. Kalau kita tularin ke teman kita ajarin teman kita matematika, orang tua ngajarin anaknya, nanti kalau jadi orang tua dia nanti anaknya juga lebih pintar lagi. Dampaknya itu sangat luas Bapak Ibu semuanya. Nah ini saya menceritakan filosofi kenapa kami membuat SMA ini. Kita pengen menyebarkan pengetahuan dan memberikan dampak yang luas untuk masyarakat secara berkelanjutan. Inilah kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar itu hari ini hampir tidak memiliki aset fisik. Kalau kita lihat Google ya, kita lihat teman-teman kan sering pakai Google kan, atau sering pakai TikTok deh. Itu asetnya bukanlah fisik, tapi pengetahuan atau intellectual property. Jadi asetnya itu adalah sumber daya manusia. Mereka tuh punya PhD, mereka punya sarjana di bidang computer science yang memang bekerja di sana, memikirkan bagaimana algoritma terbaik. Dan kita semua membayar triliunan hari ini ke Google. Orang Indonesia ini membayar triliunan ke Google tanpa Google memiliki banyak orang di Indonesia. Mereka researchnya di Amerika Serikat. Adik-adik semua ini PR, tantangan. Karena saya dulu membuat Bukalapak tuh alasannya gemes, kok nggak ada produk yang diciptakan sama orang Indonesia. Dulu waktu zaman saya produk itu luar. Hari ini untung ada Gojek, Bukalapak yang bikinan Indonesia. Yang membedakan negara maju dan negara kurang maju, salah satunya itu Bapak Ibu. Mereka berinvestasi di pengetahuan, sedangkan negara kurang maju itu melihat fisik sebagai sesuatu yang wah,
sumber daya alam. Yang pintar adalah nemu sumber daya alam, disimpan, ditabung, anaknya, rakyatnya di sekolahin. Rakyatnya pintar-pintar. Itu ada negara namanya Norwegia, gitu. Atau Finlandia, kekayaan alam tapi pintar. Tapi banyak yang tidak memiliki kekayaan alam, negaranya maju. Korea, Jepang, semua menghasilkan berawal dari pengetahuan, Bapak Ibu. Belajar, mereka belajar pagi, siang, malam, sehingga bisa menciptakan sesuatu. Yaitu Samsung ya. HP-nya banyak ya, Samsung, Xiaomi, Cina sekarang bergerak ke situ. Indonesia melalui SMA Unggulan Rusni, saya bermimpi suatu ketika nanti, mudah-mudahan amin, 50 tahun ada yang bisa dapat Nobel, Bapak Ibu. Cita-citanya memang tinggi. Nah, ini yang kedua, kenapa kita punya cita-cita yang tinggi. Kedua adalah tentang cita-cita. Adik-adik semua harus punya cita-cita yang tinggi sekali. Kalau Bung Karno bilang itu, gapailah cita-cita kalian setinggi langit. Paling enggak kalau jatuh, jatuhnya kemana? Jatuhnya tuh kena bintang-bintang, masih tinggi gitu. Kalau mimpinya segini, jatuhnya ke tangan. Harus tinggi banget adik-adik. Adik-adik harus semangat, mimpi yang tinggi. Karena hari ini jumlah sarjana kita itu kira-kira 4%. Mungkin yang PTN saja 0,5%, sedikit sekali. Teman-teman, adik-adik semua pasti nanti sarjana. Dan saya berharap punya cita-cita yang tinggi. Kalau sarjana nggak punya cita-cita tinggi, bagaimana masyarakat umum gitu. Jadi sarjana atau orang pintar, orang SMA Unggulan Rusni harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi setidaknya kalau jatuh itu jatuhnya ke bintang-bintang, tetap di. Nah, ini yang pengalaman pribadi saya. Saya sering cerita ke ibu saya, ibu, kenapa sih saya begini? Saya dulu waktu kecil gimana sih, kata ibu saya. Saya tuh nggak paling pintar, Bu Ibu. Kakak saya lebih pintar. Tapi ibu saya cerita, kalau ada PR, saya tuh selalu nanya kan. Paling sering nanya itu saya. Kakak saya udah pintar soalnya. Jadi kalau ada PR, dia selalu terjawab semua, nggak perlu nanya. Tapi itu membentuk karakter saya. Saya tuh selalu nanya. Kalau ada apa nanya. Kalau dipikir kenapa ya? Oh, karena saya punya cita-cita, Bapak Ibu semua, adik-adik ya. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita tuh bisa menerobos aral melintang apapun. Nanya, cari di internet. Saya waktu pertama masuk SMA, mirip kalian adik-adik semua. Ini pertama kali siswa baru ini SMA saya SMA 1 Solo. Guru saya langsung mendata. Siapa di sini yang jago matematika? Wah, teman saya ada yang ngacung. Saya dulu pernah dikalahin dia. Wah, saya nggak ngacung deh. Gitu. Itu ya. Karena dia udah jago, jadi saya kayaknya nggak masuk matematika. Terus ada siapa yang jago komputer, yang bisa pemrograman? Gak ada yang ngacung di situ. Saya punya komputer. Terus rumah saya ada komputer. Bapak ibu saya beliin komputer. Terus ada buku pemrograman, entah gimana cara di rumah saya ada bahasa buku pemrograman. Saya tahu di rumah saya ada buku bahasa pemrograman, tapi saya nggak pernah baca. Tapi saya beranikan diri ngacung. Saya ditanya itu di depan sekolah-sekolah, saya ngacung. Saya bisa bahasa pemrograman, padahal saya nggak bisa. Saya juga bingung, kenapa saya berani banget. Itu kayaknya karena saya punya yaitu cita-cita, atau kalau dalam bahasa Arab itu himmah namanya. Keinginan atau tekad yang sangat kuat adik-adik untuk menerobos hal yang nggak mungkin bisa. Sehingga saya jadi perwakilan dari SMA 1 untuk waktu itu OSN itu langsung. Jadi SMA langsung nggak ada tes SMA-nya. Pokoknya yang bisa cuma dia gitu. Langsung diberangkatin. Pas diberangkatin, yang juara 2 tuh even lebih gak bisa lagi. Jadi saya jadi paling pintar tuh di situ, berkat saya ngacung. Tapi saya belajar dari situ, dari setelah ngacung itu saya belajar, giat, tanya kakak saya, googling,
gimana sih pembahasan pemrograman ini, dan akhirnya bisa lolos OSN nasional waktu itu. Itu komputer. Jadi kuncinya adik-adik sekalian sama, ketika saya membuat Bukalapak banyak yang menertawakan waktu itu. Bikin perusahaan mah kecil-kecil aja, nggak usah tinggi-tinggi. Kalau saya sayang, kalau kita jadi manusia tinggal atau hidup cuma sekali, kalau bisa cita-cita yang tinggi. Saya pengen bikin perusahaan teknologi paling maju di Indonesia waktu itu, cita-cita saya. Tapi ternyata jatuhnya tetap bagus, nggak nomor satu. Saya bisa bilang Bukalapak memang bukan nomor satu, tapi tetap bagus juga gitu. Tetap bagus gitu, karena terbawa oleh cita-cita. Belakangan setelah di Bukalapak, saya 4 tahun terakhir ini juga berinvestasi ke banyak perusahaan menengah yang startup. Saya melihat pola yang sama dari pendiri-pendiri yang bagus ini rata-rata memiliki himmah atau cita-cita tadi. Kalau ditanya mimpinya apa, saya pengen bikin tandingannya Unilever. Ada tuh, kita investasi, namanya Jen Lee. Nah, dia ini foundernya lulusan ITB, lulusan MIT. Saya nggak mikir, langsung invest aja. Saya percaya, mimpinya gede. Orang kalau mimpinya gede, pasti jatuhnya lebih turun-turun dikit lah gitu. Tapi kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Ya saya punya, misalkan nih saya ngobrol, saya mau perusahaan. Cita-citanya apa? Saya pengen bikin perusahaan ya karyawan 10 deh gitu. Wah udah deh, saya tinggalin aja. Karena dia udah matok cita-citanya itu segitu gitu. Nah, cita-cita itu adalah yang membedakan orang yang mahal sama yang nggak mahal. Jadi adik-adik semua, saya titip nanti selama di SMA Unggulan untuk terus menggali cita-citanya apa. Saya tahu cita-cita orang bisa beda-beda. Ada yang jago komputer, ada yang suka musik, ada yang suka seni. Tapi please 3 tahun di SMA harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanya guru, tanya Pak Eko, tanya guru-guru, atau tanya kakak kelas, tanya teman-temannya kalau memang ada pertanyaan, untuk mengeksplorasi diri, menemukan kesenangan. Dan jadi cita-cita itu harus nyambung sama kesenangan pribadinya. Kalau menemukan kesenangan itu, nanti itu hasilnya akan luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, poin selanjutnya adalah keberanian. Jadi teman-teman juga harus berani bertanya, berani mencoba hal baru. Kayak saya tadi langsung ngacung, kalau ditunjuk jadi ketua kelas langsung pasti di sini rebutan sih. Kalau jadi ketua kelas, jadi pengurus apa. Jadi silahkan teman-teman berani mengekspos diri nanti selama di SMA harus mencoba hal-hal baru. Mungkin naik gunung atau jalan-jalan kemana. Kita weekend biasanya encourage untuk sering jalan-jalan. Keberanian adik-adik mencoba hal-hal baru itu nanti akan membuka perspektif baru tentang dunia. Jadi istilahnya dapat exposure. Makin banyak exposure, manusia itu nanti adik-adik akan makin bijaksana, makin mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Terus asah diri adik-adik semuanya, expose dengan hal-hal tersebut, cari di internet, tanya guru. Kalau ada yang jago matematika, seni, fokus di situ. Karena hidup ini seperti naik gunung. Dengan cita-cita yang tadi, jalan itu bisa ditempuh dengan berbagai cara. Asalkan teman-teman fokus, arahnya tidak belok ke kanan, belok ke kiri. Jangan terdistract dengan omongan-omongan orang. Jangan terdistract dengan hal-hal yang kurang penting. Fokus ke hal yang penting. Saya rasa itu pesan dari saya untuk adik-adik semuanya. Selamat sekali lagi atas diterimanya di SMA ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa bersenang-senang dengan teman-teman. Jangan lupa ya, bersenang-senang. Ini bukan